Kali ini Pichel akan bahas lagi sebuah laptop gaming dari Asus Republic of Gamers atau ROG yang punya karakteristik tersendiri dan diklaim cocok banget buat kita yang lagi cari laptop gaming dengan spek kekinian. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas lagi sebuah laptop gaming dari Asus yaitu Asus ROG Strix G15 G513QE. Ditenagai dengan jeruan yang up to date menjadikan hal menarik buat kita yang mau cari laptop gaming ataupun yang mau upgrade laptop yang udah ada. Laptop ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Prosesor AMD Ryzen 5 5600H, RAM 8GB, DDR4 single channel 3,2 GHz, storage NVMe dengan kapasitas 512GB, integrated GPU AMD Radeon RX Vega 6 dengan shared memory sebesar 512MB, discrete GPU NVIDIA RTX 3050 Ti dengan dedicated memory sebesar 4GB, dan juga layar IPS panel 15,6 inci 8-bit dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dan refresh rate 144Hz. Mulai dari bagian desain, Asus ROG Strix G15 G513QE ini memiliki tampilan yang boxy ataupun kotak banget. Sudut-sudut laptopnya begitu tegas dengan aksen gaming yang sangat ketara di sekujur bodinya. Secara umum sih, bodinya ini mempergunakan bahan ABS plastik di mayoritas area. Namun ada juga aluminium nih di bagian panel depan dari laptopnya. Sayangnya flex masih terasa banget, mulai dari panel depan hingga area sekitar keyboard. Dan untuk finishing modelnya sendiri ini sayangnya agak mudah menangkap fingerprint, terutama di area panel depan. Jadi mau nggak mau kalau kita mau kelihatan bersih, harus rajin-rajin bersihin panel depannya biar tetap kinclong. Setelah bahas material, kita akan coba lihat masing-masing bagian dari laptopnya. Dari sisi panel depan, di sini nampaknya menjadi salah satu area yang paling mencolok. Di sisi kanannya ini terdapat sebuah logo ROG yang berwarna silver dengan glossy finish. Logonya ini nanti akan menyala berwarna putih. Kalau misalnya putih agak-agak kemerahan kalau menurut Pichel, ketika laptop ini sedang dihidupkan. Selanjutnya di sisi kirinya ini terdapat desain berbentuk diagonal yang secara desain tuh mirip banget dengan tampilan ROG Zephyrus G14. Namun sayangnya ini bukan LED dan hanya terbuat dari motif tulisan ROG yang kecil-kecil tapi banyak banget gitu. ROG gitu. Nanti desain melintangnya ini akan berlanjut ke sisi belakang, tepatnya di area bezel laptop sebelah kiri. Di ujungnya ini nanti akan ada sebuah bentuk trapesium berwarna merah dengan tulisan ROG yang di-emboss. Selebihnya sih di sisi kirinya hanya terdapat motif kotak-kotak kecil sebagai pemanis dari desainnya. Dan di bagian dalam, terdapat juga motif tulisan ROG kecil-kecil yang tadi disusun secara diagonal yang sama seperti yang ada di panel depannya tadi. Kalau di bagian bawah, walaupun ini berada di bagian bawah laptopnya, namun nggak luput juga nih dari sentuhan si ROG. Untuk di sisi kaki-kaki karet sebelah kanan ini berwarna merah dengan tulisan dan juga logo ROG, dan tulisannya ini adalah back on top. Dan di kaki karet sebelah kiri terdapat tulisan For Those Who Dare. Ada juga kaki karet berwarna hitam yang memiliki tulisan Republic of Gamers dan ditemani dengan angka 181507 dan 06/06. Buat kita yang nggak paham arti angka-angkanya, jadi 181507 ini adalah urutan alfabet dari ROG. Jadi 18 itu R, 15 itu O, dan 7 itu adalah G. Dan 06/06 merupakan tahun dan juga bulan berdirinya ROG, yaitu tepatnya di Juni tahun 2006. Desain bagian bawah juga didominasi oleh garis-garis dan juga desain diagonal di sekujur panel bawahnya. Namun yang menarik perhatian Pichel adalah LED lighting yang berada di sisi samping dan depan dari laptopnya. Sehingga kalau kita lihat dari depan ini jauh lebih menarik nih laptopnya, dan tampilannya ini akan langsung jadi pusat perhatian deh. Secara dimensi, laptop Asus ROG Strix G15 G513QE ini memiliki ukuran 35,4 x 25,9 cm dengan ketebalan 2,6 cm serta berat 2,1 kg. Ukurannya sih cukup oke ya, walaupun memang nggak bisa dibandingkan dengan laptop-laptop ultra portable gitu, karena memang secara jeroan ini ditujukan buat kerjaan yang butuh high performance. Beralih ke bagian port, semua port yang terletak di laptop ini tuh tersedia di sisi kiri dan juga sisi belakang. Pada sisi kiri terdapat dua buah USB Type-A 3.1 Gen 2 dan sebuah combo audio port 3,5 mm. Sedangkan pada sisi belakang terdapat satu port charger, satu port Gigabit Ethernet, satu port HDMI 2.0B, satu USB Type-C 3.2 Gen 2, dan satu USB Type-A 3.1 Gen 2. Kalau untuk LED indikator, ada 4 buah nih di bagian atas dari keyboardnya. Palingan sini menurut Pichel, kalau bisa port USB-nya tuh
agak lebih banyak lagi lah ya. Seperti contohnya di sisi kanannya kan ini kosong banget ya. Padahal minimal kalau ditambahinnya minimal 1 atau 2 port aja, itu tuh minimal udah kayak 4 atau nggak 5 total port USB Type-A. Jadi kan lebih nyaman aja kalau misalnya kita mau colokin mouse, colokin aksesoris lainnya, bisa lebih gampang gitu. Ya, tapi kalau untuk pemilihan portnya, Pichel sih nggak ada concern di sini. Untuk sektor layar, laptop ini dilengkapi dengan sebuah layar IPS berukuran 15,6 inci dengan resolusi Full HD atau 1920x1080 dengan refresh rate sebesar 144 Hz dan juga finishing anti-glare coating. Detail panel layarnya sendiri mempergunakan panel dari Cimei ataupun Innolux dengan kode CMN1521 yang memiliki kontras rasio sebesar 1000:1 dan juga tingkat kecerahan sebesar 250 nits. Dan untuk akurasi warnanya sendiri ini memiliki NTSC rasio sebesar 47% dan juga sRGB 66% dan Adobe RGB sebesar 50%. Sehingga untuk urusan akurasi warna ya kayaknya kita nggak bisa berharap banyak di bagian ini. Karena memang ya cukup-cukup aja gitu levelnya. Fokusnya sih menurut Pichel lebih ke arah refresh rate yang tinggi yaitu di 144 Hz sehingga tampilan akan lebih smooth dan juga permainan tempo cepat bisa lebih fluid secara grafik. Dan untuk membalut layarnya, terdapat bezel sebesar 0,52 cm di sisi kiri, kanan, dan juga atas. Tapi kalau untuk di bawah, ini agak sedikit lebih besar, yaitu di 2,6 cm di sebelah kanannya, sedangkan di sebelah kiri tepat yang ada tulisan ROG Strix, ini tuh lebih besar lagi, yaitu di 3 cm. Dengan ukuran bezel seperti ini, maka laptop ini memiliki screen to body ratio sebesar 85%. Kalau bezel bawahnya nggak sebesar itu, harusnya bisa lebih gede lagi sih. Beralih ke bagian engsel, terdapat 2 buah engsel yang kokoh dan juga sangat terlihat di sisi kiri dan juga sisi kanan. Walaupun kokoh, namun yang menjadi kelemahan dari engselnya ini adalah bukaan layarnya yang kurang luas, yaitu hanya sebesar 125 derajat. Sehingga buat kita tuh jadi agak sedikit mengganggu ya, yang suka bukaan-bukaan layar besar. Untuk bagian input device, laptop ini memiliki input yang standar, yaitu hanya ada keyboard dan juga touchpad. Keyboard yang digunakan di laptop Asus ROG Strix G15 G513QA ini masih mempergunakan tipe chiclet berwarna hitam dengan font karakteristik ROG berwarna putih. Walaupun bukan mechanical, namun feeling pemakaiannya enak dan juga travel distance-nya ini cukup optimal dan juga berasa banget tactile-nya. Keyboardnya pun juga memiliki beberapa shortcut untuk media dan juga fungsi-fungsi tambahan, di mana di bagian atas keyboard terdapat 5 buah tombol dedicated seperti volume up, volume down, mute microphone, ganti profile, dan juga tombol berlogo ROG untuk menjalankan aplikasi Armoury Crate. Di sisi kanan, keyboard pun terdapat juga tombol play, stop, next, dan previous sebagai tombol kendali media. Dan demi menambah kemeriahan, laptop ini juga sudah dilengkapi dengan backlight keyboard yang RGB dan sudah mendukung akan RGB per key dengan 3 tingkat kecerahan. Untuk mengubah tingkat kecerahannya, kita bisa mempergunakan tombol Fn dan F2 ataupun F3. Namun kalau kita mau ubah template RGB-nya bisa mempergunakan tombol Fn dan juga F4. Untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana touchpad-nya ini terletak tepat di bagian tengah dengan ukuran 13 x 7,7 cm. Secara tampilan, touchpad-nya ini tidak memiliki tombol klik kiri dan kanan yang terpisah secara fisik. Namun touchpad-nya karena ukuran yang cukup lebar, maka akan lebih memudahkan kita dalam menjalankan akan smart gesture. Jadi bisa 2 jari, 3 jari, 4 jari, bisa semua. Namun kalau misalnya buat kita yang berasa lebih ganggu gitu ya karena ukurannya lebih besar, maka kita bisa nonaktifkan touchpad-nya mempergunakan tombol Fn dan juga F10. Urusan performa, laptop Asus ROG Strix G15 G513QA memiliki prosesor terbaru dari AMD dengan arsitektur Zen 3, yaitu AMD Ryzen 5 5600H, yang memiliki base frekuensi sebesar 3,3 GHz dan dapat diturbo boost hingga 4,25 GHz. Secara inti prosesor ini memiliki 12 inti yang terdiri dari 6 inti fisik dan juga 6 inti virtual. Dan juga TDP yang digunakan adalah 45 watt. Dan karena laptop ini memiliki beberapa performance profile yang bisa kita pilih via Armoury Crate, maka dalam semua pengujian ini kita mempergunakan mode turbo yang juga dicolokkan dengan power adapter. Untuk pengujian yang pertama yaitu Cinebench R20, maka Asus ROG Strix G15 G513QA dalam 3 kali pengujian mendapatkan skor rata-rata sebesar 4032 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 4 menit 14 detik.
Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8.844 untuk esensial, 8.983 untuk productivity, dan 7.214 untuk digital content creation. Secara rata-rata laptop ini mendapatkan skor 5.955. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian grafis, laptop ini dilengkapi dengan dual GPU yaitu yang integrated dan juga discrete. Untuk integrated GPU-nya berasal dari AMD yaitu AMD Radeon RX Vega 6 dengan shared memory default sebesar 512 MB. Dan untuk discrete GPU-nya ini dari Nvidia yaitu GeForce RTX 3050 Ti versi mobile dengan dedicated memory sebesar 4 GB. Untuk melihat performa GPU-nya, kita akan jalankan 3D Mark Time Spy dengan masing-masing GPU-nya. Yang pertama kita tes dengan integrated GPU dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 597 dan CPU skor sebesar 3839 sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 683. Dan untuk discrete GPU-nya yaitu Nvidia RTX 3050 Ti untuk grafik mendapatkan skor 6081 dan CPU skornya sebesar 5554 sehingga secara rata-rata mendapatkan skor sebesar 5995. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Setelah sudah tes benchmark, kita akan lanjut dengan tes game seperti biasa. Dan karena GPU-nya secara spek ini udah lumayan banget ya, maka kita akan coba semua game di native resolution-nya, yaitu di Full HD atau 1920x1080 dan juga masih dalam mode turbo. Yang pertama GTA 5 dengan native resolution atau 1920x1080 dan juga setting high, average frame rate di 75,4 dengan maksimum 116,5 dan minimum 62,3 FPS. Untuk Apex Legends dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 103,5 dengan maksimum 131,1 dan minimum 44,2 FPS. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 114,0 dengan maksimum 156,6 dan minimum 77,2 FPS. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 81,9 dengan maksimum 95,9 dan minimum 69,0 FPS. Untuk Pro Evolution Soccer 2021 dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 101,9 dengan maksimum 132,9 dan minimum 90,5 FPS. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 58,5 dengan maksimum 92,2 dan minimum 4,7 FPS. Untuk FIFA 19 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 88,5 dengan maksimum 103,8 dan minimum 43,5 FPS. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 62,8 dengan maksimum 76,0 dan minimum 37,6 FPS. Untuk Valorant dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 124,1 dengan maksimum 189,6 dan minimum 73,6 FPS. Dan yang terakhir yaitu Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 59,9 dengan maksimum 61,2 dan minimum 49,1 FPS. Untuk selanjutnya, Pichel jalankan Adobe Premiere mempergunakan Pichel Premiere Benchmark. Dan hasilnya laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset high quality 4K dalam waktu 12 menit 15 detik. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Dan untuk pengujian kecepatan storage-nya, seperti biasa, Pichel mempergunakan Crystal Disk Mark. Dan hasilnya, untuk sequential 1 MB dengan 8 tes 1 thread, ini sebesar 3113 MB per detik untuk membaca data, dan juga 1629 MB per detik untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil, random 4 KB dengan 1 task 1 thread, ada di 52,42 MB per second untuk membaca data, dan juga 133,03 MB per second untuk menulis data.
Kalau urusan performa sih sejauh ini Pichel nggak ada kendala. Untuk fokus utamanya yaitu gaming, nggak ada masalah dimainkan di native resolution dengan setting yang high ataupun bahkan very high. Namun konsekuensinya adalah ketika kita naikkan detail grafiknya, maka di beberapa games jadinya nggak bisa kita maksimalkan kemampuan layarnya hingga 144 Hz. Dalam pengujian game tadi memang banyak ya yang sampai 100 FPS. Jadi sebenarnya walaupun nggak sampai 144 banget gitu ya, sebenarnya sih lihat 100 FPS aja udah tergolong smooth sih. Apalagi buat kita yang kayak Pichel gitu ya, yang biasa lihat di 60 FPS doang. Beralih ke bagian pendinginan, laptop ini dilengkapi dengan sebuah sistem twin fan yang diletakkan di sisi kanan dan juga kiri pada motherboard laptop ini. Dan kipas ini tuh bertugas untuk menghisap udara panas dari prosesor dan juga mengeluarkan yang melalui grill ventilasi yang ada di kiri, kanan, dan juga belakang. Pada saat pengujian, Pichel melakukan pengujian di dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 22 derajat Celcius tanpa menggunakan cooling pad pada laptopnya. Dan dalam keadaan idle dan juga profile turbo, laptop ini mempergunakan daya di rentang 13 watt dengan CPU usage rata-rata di 1 hingga 3%. Sedangkan suhu yang dihasilkan CPU-nya ini berkisar antara 44 hingga 46 derajat Celcius, dengan frekuensi yang berada di rentang 3,2 GHz. Kemudian pada saat Pichel melakukan stress test mempergunakan aplikasi AIDA 64, frekuensi CPU laptop ini tuh naik dari 3,1 ke 4,2 GHz. Dan untuk powernya sendiri melonjak hingga 55 watt dengan temperatur CPU di angka 85 derajat Celcius. Setelah beberapa lama, frekuensinya masih stabil di 4,2 GHz dengan daya di 54 watt, dan suhunya ini mulai turun dan stabil di rentang 77 hingga 80 derajat Celcius. Kalau untuk temperatur body di area sekitar keyboard dalam kondisi stress test ini berada di 31 hingga 35 derajat Celcius. Sedangkan untuk di bagian bawah dari laptop berada di temperatur 33 hingga 38 derajat Celcius. Dan untuk area exhaust di sisi kiri, kanan, dan juga belakang ini tuh berada di suhu 37 hingga 43 derajat Celcius. Dengan kondisi seperti ini, walaupun dalam sesi permainan panjang gitu ya, tangan kita akan tetap adem karena fokus panas yang di laptop ini tuh berada di bagian exhaust, samping, dan juga bagian belakang dari laptopnya. Selanjutnya di bagian multimedia, mulai dari audio, Asus ROG Strix G15 G513QE memiliki dua buah speaker yang dinamakan Asus sebagai Smart Amp. Speaker ini tuh diklaim memiliki volume dan juga bass yang lebih baik dibandingkan dengan laptop-laptop sejenis. Dan kita coba tes di volume maksimal, dan speaker internalnya dapat menghasilkan suara rata-rata 74,4 desibel dan maksimum di 83,4 desibel. Buat kalian penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil audio dari Asus ROG Strix G15 G513QE. Urusan webcam di sini yang menjadi titik lemah, karena laptop ini tidak menawarkan webcam baik yang integrated ataupun eksternal dalam paket penjualan. Jadi mau nggak mau kita harus merogoh kocek lagi untuk beli sendiri kamera webcam eksternal. Dan oleh karena nggak ada kameranya, sehingga Pichel nggak bisa tes untuk bagian ini ya. Selanjutnya untuk urusan konektivitas, Asus ROG Strix G15 G513QE memiliki Wi-Fi chip dari MediaTek, yaitu MediaTek MT7921, yang juga sudah ada Bluetooth versi 5 LE atau Low Energy. Namun kalau kita mau lebih stabil, maka kita bisa pergunakan Gigabit Ethernet dari Realtek, yaitu RTL8168/8111 yang berada di sisi belakang dari laptopnya. Di bagian baterai, laptop ini mempergunakan baterai lithium polymer dengan kapasitas 56.000 mWh yang integrated di dalam laptopnya. Dalam pengujian baterai mempergunakan PCMark 10 dengan skenario Modern Office dan tanpa ada RGB lighting, maka laptop ini dapat bertahan selama 5 jam dari kondisi 100% hingga 20% baterainya. Dan pada saat kita mempergunakan mode gaming dan juga full RGB keyboard ini hidup semua, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 10 menit dari 100% hingga 3% baterainya dengan kondisi full brightness. Sedangkan untuk pengisian dayanya, kita bisa mempergunakan charger bawaan yang sudah diberikan dalam paket penjualan yang memiliki daya 20 volt 10 ampere, sehingga total dayanya sendiri adalah 200 watt. Dan dari hasil pengetesan Pichel, baterai laptop ini dapat terisi penuh dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 55 menit dalam keadaan laptop idle.
Untuk urusan upgrade, Asus ROG Strix G15 memiliki opsi upgrade di bagian memori dan juga storage. Di bagian memori saat ini sudah ada satu keping 8GB DDR4 dengan frekuensi 3,2 GHz atau 3200 MHz. Kalau mau di-upgrade, masih ada satu slot yang tersedia untuk kita upgrade. Dan kalau kita mau hemat, ini bisa langsung tambah aja 8GB biar totalnya 16GB dan juga langsung aktif dual channelnya. Tapi kalau mau sampai maksimal, bisa jadi kita pakai konfigurasi 32GB dengan setting 16GB dikali 2 keping. Dan di bagian storage, ada dua slot M2 NVMe yang ukuran 2280 atau yang panjang. Yang satunya sudah terisi dengan kapasitas 512GB, sehingga kalau kita mau upgrade bisa pakai satu slot NVMe yang kosong. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, laptop Asus ROG Strix G15 G513QE merupakan sebuah laptop gaming yang punya potensi menjadi laptop gaming pilihan teman-teman sekalian nih. Mulai dari sisi desain nih kelihatan banget karakteristik gamingnya. Dan untuk sisi performa, dengan adanya prosesor dari AMD Ryzen 5 5600H dan juga GPU RTX 3050 Ti, ditambah lagi dengan layar 144Hz menjadikan kombinasi yang baik lah untuk sesi permainan yang dijamin bakal nyaman. Walaupun begitu, ya hal yang sepele sebenarnya adalah nggak adanya webcam. Jadi masalah banget nih kalau menurut Pichel, apalagi di zaman serba online sekarang ini. Kan ini laptop gaming ya, tapi tetap aja pasti banyak teman-teman sekalian yang bakal pakai buat nge-zoom lah, ataupun buat video call gitulah sesekali gitu ya. Jadi mau nggak mau, kalau misalnya kita tetap mau beli laptop ini, opsi kita adalah wajib beli webcam eksternal kalau kita tetap butuh webcam. Secara harga, laptop ini dibanderol dengan harga mulai dari 16 jutaan hingga 20 jutaan untuk varian tertingginya dengan prosesor yang sudah Ryzen 7. Dan untuk setiap pembelian ini, nanti kita akan mendapatkan bundling Office Home and Student 2019. Harga yang Pichel share ini tuh berdasarkan price list dari Asus ya. Jadi kalau kita dapatnya di atas itu, please jangan salahin Pichel karena memang barangnya kalau goib ya pasti bakal lebih mahal lah. Hukum supply and demand, guys. Gaya. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan laptop Asus ROG Strix G15 G513QE. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan kalian untuk hit like dan jangan lupa share pada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, Hello, TikTok. Dan bisa juga kunjungi website kita yaitu pichelmediagroup.com. Oh ya, kalau kalian yang suka game bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel, bisa kunjungi channel kita yang satu lagi yaitu PMG Fams. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gokil. Ada lampu-lampunya bling-bling sampai depan, guys. Gimana? Bungkus? Bungkus? Gas langsung.